Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersertamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus, Rasul. Pada hari ini kita kenangkan kematian dua Rasul Agung, Santo Petrus dan Santo Paulus. Petrus nama aslinya Simon, dipilih oleh Kristus dan diserahi kunci kerajaan surga. Ia ditugaskan menjadi gembala umat Allah. Dalam diri Petrus dan para penggantinya, yaitu para paus, kita melihat tanda kesatuan dan persekutuan gereja dalam iman dan cinta kasih. Dengan ilham ilahi, Petrus telah mengakui Kristus sebagai putra Allah. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero pada tahun 64 Masehi, Petrus memberikan kesaksian iman terindah dengan mati disalib di kota kesayangannya yaitu Roma. Ia disalibkan dengan kepala ke bawah. Petrus dimakamkan di Bukit Vatikan di Roma. Di atas makam ini kemudian didirikan Basilika Santo Petrus. Waktu Paulus memang hari ini lebih menekankan pesta Santo Petrus dan besok nanti Santo Paulus, tetapi secara liturgis kedua-duanya dirayakan hari ini. Waktu Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik untuk membasmi kelompok yang percaya kepada Yesus, ia dipanggil oleh Kristus dengan cara istimewa. Ia dijadikan alat yang ampuh untuk memaklumkan nama Kristus kepada bangsa-bangsa yang belum percaya. Paulus adalah misionaris terbesar segala zaman, pembela keselamatan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Paulus memberikan kesaksian iman secara heroik, dibunuh dengan pedang di Tre Fontane di Via Ostiense, Roma. Di atas makamnya dibangun basilika dengan nama Santo Paulus di luar tembok kota. Saudara sekalian, meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, namun Santo Petrus dan Paulus selalu disebut bersama-sama. Pada mereka dibebankan tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berusaha supaya orang kerasan di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Petrus yang berkobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Paulus yang tak kenal lelah berkarya di daerah-daerah. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui kelemahan kekurangan kita sebagai orang berdosa, supaya layak merayakan perayaan keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dalam kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas tempat gereja-Mu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji memuliakan Allah dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga, bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran Rasul-Rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pengawasan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar.
dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan kita lihat dari buku Ruah, kalau ada yang mau bawa buku Ruah. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bait pengantar Injil. Sesudah ayat, nyanyian Haleluya dinyanyikan 2 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tampaknya aneh merayakan kedua orang ini bersama-sama pada hari yang sama. Karena itu secara tradisional hari ini lebih diutamakan Petrus dan besok Paulus. Keduanya memang mewartakan Injil di Roma, dan keduanya menyerahkan nyawa bagi Kristus di kota yang sama. Tetapi mereka punya karakter yang bertentangan. Keduanya bahkan bentrok, sehingga hanya kematian dan keberadaan mereka di surga sajalah yang dapat mempertemukan mereka. Mereka bentrok sehubungan dengan sunat orang yang bukan Yahudi. Paulus membela mereka tidak perlu disunat, Petrus membela supaya mereka juga harus disunat. Tapi Petruslah yang menang. Petrus adalah seorang nelayan dari Galilea. Paulus lahir dan jadi besar di kota kosmopolitan Tarsus. Petrus kenal Yesus secara pribadi, dipanggil olehnya dan hidup bersama dia selama pelayanannya di muka umum. Sedang Paulus menganiaya orang-orang Kristiani pertama dan baru bertobat setelah melihat Kristus dalam sebuah penampakan di gerbang kota Damsyik. Petrus sering tampil sangat lemah dan dikuasai oleh emosi-emosinya, sedang Paulus adalah seorang pribadi yang paling kuat yang kita tahu dari Injil. Petrus menikah, karena itu ada ibu mertuanya yang sakit dan seterusnya. Sedang Paulus tidak. Petrus dapat disebut konservatif, sedang Paulus lebih cocok kita sebut termasuk golongan liberal. Seorang penulis menyebut Petrus daya kekuatan memusat, sentripetal, dan mencari titik pusat. Sedang Paulus daya kekuatan menjauh dari pusat, sentrifugal, yang meraih untuk merangkul budaya-budaya berbeda. Petrus melestarikan apa yang ia telah terima, karena itu disebut konservatif, melestarikan. Sedang Paulus menyesuaikan, mengembangkan, dan memperluas Injil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan komunitas-komunitas yang berbeda-beda yang ia dirikan atau ia kunjungi.
tapi mereka saling melengkapi satu sama lain. Gereja membutuhkan keduanya. Tanpa sikap melestarikan dari Petrus, gereja kiranya sudah terpecah belah menjadi sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya. Dan tanpa perjalanan Paulus yang memperluas gereja, gereja kiranya tetap sebuah sekte Yahudi di Yerusalem. Para pengganti Petrus yang tidak selalu merupakan pribadi-pribadi yang patut dicontoh, telah memimpin gereja melewati masa-masa yang sering bergejolak dan membelanya dari macam-macam ancaman dan serangan. Di pihak lain, para teolog yang boleh kita sebut sebagai pengganti-pengganti Paulus telah membahas tantangan pemikiran baru dan menyesuaikan firman Tuhan untuk memberi jawaban pada masalah-masalah ini. Saudara sekalian, apa yang benar bagi gereja pada umumnya berlaku juga bagi kita sebagai pribadi-pribadi. Kita membutuhkan sebuah pusat rohani, yakni Kristus, Yesus, dan ajaran-ajaran gereja. Pusat ini membuat kita tetap bersatu dalam iman dan dengan pengganti Petrus. Tapi kita harus juga memiliki keberanian untuk berubah dan menyesuaikan iman kita kepada tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan zaman yang selalu berubah. Keterbukaan ini mencegah kita dari menjadi stagnan atau berhenti dan tidak bergerak immobile, tertutup kepada Roh Kudus yang adalah roh yang dinamis. Saudara sekalian, pada hari ini kita bertanya, apa itu yang telah membuat Petrus dan Paulus bergerak? Jawabannya adalah Yesus. Bagaimana caranya kita mendapatkan kembali visi atau impian mereka? Jawabannya adalah Yesus. Petrus mengatakannya demikian, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Kami percaya bahwa Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Bagaimana kita dengar dalam Injil? Paulus mengatakannya begini, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Yesuslah yang hidup dalam diriku. Dan aku berketetapan untuk tidak mengetahui hal lain selain Yesus Kristus dan Dia yang tersalib. Saudara sekalian, pesta para founding fathers ini kita mengingatkan kita bahwa kalau kita sebagai gereja sudah jatuh pada saat-saat yang sulit, apakah itu barangkali karena Yesus tidak lagi menjadi pusat hidup kita, sebagaimana Ia sudah menjadi pusat hidup Petrus dan Paulus? Ini menjadi bahan renungan bukan saja untuk hari ini, melainkan untuk masa ini, tempat ini, hati Anda dan hati saya. Marilah kita mengucapkan doa-doa umat. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga berkat dukungan doa Santo Petrus dan Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya. Marilah kita mohon, Tuhan ingatlah akan gereja-Mu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, tuntunlah gereja-Mu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan ingatlah akan gereja-Mu. Bagi bangsa-bangsa, ya Tuhan, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan ingatlah akan gereja-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang di daerah terpencil, ya Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon, Tuhan ingatlah akan gereja-Mu. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih.
Marilah kita mohon, Tuhan ingatlah kan gerejamu. Bersama keluarga Humokor Tulusan, Romi dan Anse, kita bersyukur kepada Tuhan sehubungan dengan hari ulang tahun perkawinan mereka tanggal 26 Juni yang lalu. Kiranya Tuhan akan berada di tengah-tengah mereka dan dalam perjuangan mereka sehari-hari. Kita berdoa juga untuk hari ulang tahun Imamat adik Pastor Fransiskus Bram Tulusan, MSc yang ke-10 tanggal 29 Juni ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dia agar melaksanakan tugas panggilannya dengan sungguh-sungguh dan merasa bahagia karena itu. Bersama keluarga Kumolontang Toliliu, kita bersyukur untuk segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup keluarga dan mau memohon penyertaan Tuhan untuk anak Emelinda Kumolontang yang akan mengikuti ujian akhir atau ujian komprehensif di program Pasca Sarjana Unima. Kiranya Tuhan memberkati dia. Marilah kita mohon, Tuhan ingatlah akan gerejamu. Allah Bapa kami, Putramu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 234. 234. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudara, supaya persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini mau meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, semoga doa para rasul-Mu menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semoga dalam merayakan kurban ini, kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu. Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu, bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Stefanus, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu, yang sedang berziarah melalui jalan-Mu dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami kepada dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pada bakti nomor 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku, kobarkanlah selalu kasihku akan Dikau. Pada bakti 293. Mire do makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Dalam bahaya Tuhan kan mendampingi, bila bersama nikmati santapan surgawi. Makan, minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya.
Petrus berkata kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pada akhir misa ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari Anda sekalian, ketua-ketua wilayah rohani dan ketua stasi yang telah mendukung saya dalam tugas panggilan saya untuk menjadi imam. Saya melihat bahwa Anda sekalian merayakan pesta saya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk imamat, karena saya merayakan 39 tahun imamat. Dan perhatian Anda sekarang ini menunjukkan bahwa kamu menunjukkan hormat dan cinta kita kepada imamat gereja. Jadi kalau tidak salah Bapak Uskup juga selain Bram Tulusan yang sudah disebut tadi, Bapak Uskup juga ditabiskan pada tanggal 29 Juni. Jadi kita merayakan juga imamat dari Bapak Uskup pada kesempatan ini. Jadi terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih atas hormat Anda, dukungan Anda, dan mari kita memohon berkat Tuhan untuk hidup dan pelayanan kita ke depan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mada Bakti nomor 308, Nafas Iman. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.